Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan sebuah contoh tentang bagaimana pentingnya melaksanakan ilmu yang bersifat teori supaya menjadi praktek yang dengan praktik itu merupakan kemampuan kita dalam ilmu yang kita fahami secara teori tadi, yaitu tentang sepeda. Telah dijelaskan bagaimana ketika seorang mulai belajar sepeda itu ternyata tidak semudah apa yang dilihat kita dilaksanakan, karena begitu banyak ilmu-ilmu yang harus dikuasai, termasuk dengan ilmu dalam masalah keseimbangan sepeda, kemudian juga ilmu tentang menghadapi berbagai macam ragam bentuk jalan lurus, ada jalan rata, ada jalan berbatunya juga kadang-kadang menurun, kadang-kadang mendaki, dan berbagai macam jalan. Nah, begitu juga jalan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seperti itu. Juga sehubungan dengan perumpamaan yang sebelumnya, bahwa sampainya seseorang menuju perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu harus mengetahui arah yang benar dan melangkah sesuai dengan arah yang benar, mengetahui tujuan perjalanan tadi. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuan perjalanan hidup manusia di dunia ini adalah melakukan perjumpaan dengan Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi manusia yang beribadah kepada Tuhan untuk mengetahui apa, siapa, bagaimana wujud Tuhan yang kita ingin bertemu dengannya. Siapa Tuhan pencipta alam semesta itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Sebab sekalipun kita memiliki kemampuan melangkah yang hebat, tetapi ternyata tujuan yang kita hendak capai adalah keliru, maka mohon maaf, pasti kerja keras kita dalam peribadahan itu akan menjadi sia-sia. Nah, untuk itulah maka dalam Al-Quran telah dijelaskan ada dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tanziyah, merupakan ciri khas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, sifat tanziyah seperti itu, pasti itu bukan Tuhan, bukan Al-Khaliq, bukan Maha Pencipta, tapi itu pasti makhluk, bagaimanapun persepsi manusia tentang itu. Yang kedua adalah di dalam surah Al-Fatihah merupakan 4 sifat utama, sifat-sifat tasbih Allah Ta'ala yang harus ditiru oleh umat manusia, yaitu malikiyat, Allah dikatakan rububiyat, rububiyah, rahmaniyah, rahimiyah, dan malikiyah. Nah, adapun tentang sifat tanziyah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa dialah Allah. Siapa nama Tuhan itu? Nama zat Allah Ta'ala itu adalah Allah. Jadi Allah adalah nama khas yang dipergunakan dalam Al-Quran
untuk zat atau wujud yang maha kuasa. Dalam bahasa Arab, kata Allah sama sekali tidak pernah dipakai untuk sesuatu benda atau wujud lain. Jadi kata Allah ini merupakan nama zat Allah SWT, Tuhan yang berdiri sendiri, yang maha mandiri, bukan nama sifat dan bukan pula nama keterangan. Lalu bagaimana sifat utama Allah itu adalah Qul huwallahu ahad. Ahad adalah sebutan yang dikenakan hanya kepada Tuhan Allah SWT, yang berarti ahad itu yang tunggal, yang esa, yang sejak ajali dan tetap esa dan tunggal, yang tiada duanya untuk berserikat dengan ketuhanannya dan tidak pula ada berserikat dalam wujudnya, alam zatnya. Jadi sementara kata ahad berarti keesaan Allah SWT dalam wujudnya, sehingga gagasan adanya wujud kedua, ketiga dan seterusnya tidak dapat diterima. Maka jika ahad merupakan suatu keesaan, maka ada kata lain adalah wahid. Wahid ini berarti keunikan Allah SWT dalam sifat-sifatnya. Dengan demikian, ungkapan Allahu wahidun akan berarti bahwa Tuhan itu merupakan wujud tertinggi dan merupakan cikal bakal serta sumber yang dari Tuhan itulah telah timbul segala macam makhluk, tercipta segala macam makhluk. Dan Allahu ahad berarti bahwa Allah itu zat yang maha esa dan tunggal, dalam arti bahwa jika kita manusia memikirkan tentang zat Allah, tentang wujud Allah, bahwa yang maha esa, yang maha tunggal, dalam arti bahwa hilanglah dari pikiran kita gagasan tentang ada wujud lain, ada benda lain yang selain Dia. Dia itu betul-betul maha esa, maha tunggal dalam segala macam arti dan makna. Allah bukan sesuatu yang merupakan wujud yang awal dalam arti dari satu kemudian ada dua, ada tiga, tidak demikian. Itu arti daripada ahad. Daripada ahad itu betul-betul Dia maha mandiri, Dia itu esa dan tunggal, dalam arti Dia bukan mata rantai permulaan suatu rangkaian mata rantai, dan juga Allah Ta'ala itu bukan mata rantai terakhir. Jadi tiada sesuatu seperti Dia, seperti Allah Ta'ala. Dia pun tidak seperti benda apapun. Inilah hakikat Allah yang dianggap atau dikemukakan dalam Al-Quran, dikatakan Qul huwallahu ahad. Lalu berikutnya Allahu Somad adalah Allah zat yang maha dibutuhkan. Jadi segala sesuatu membutuhkan Allah SWT, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan karunia-Nya, membutuhkan pengampunannya. Segala sesuatu bergantung kepada Allah Ta'ala. Apapun yang ada di alam semesta itu, terutama manusia. Itulah arti daripada ahad. Kemudian berikutnya sifat tanziyah Allah Ta'ala, lam yalid walam yulad, bahwa Dia itu tidak melahirkan. Artinya Dia itu tidak melahirkan. Artinya Dia tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan keturunan. Sebab sesuatu yang membutuhkan anak, membutuhkan keturunan, berarti ada kelemahan pada dirinya. Seseorang manusia kenapa perlu anak? Karena dia membutuhkan untuk pelanjut bagi silsilahnya, atau misalnya untuk mewarisi kekayaannya dan sebagainya. Inilah lam yalid walam yulad. Lalu berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tiada sesuatu pun yang kufu, yang menyamai, yang bisa dibayangkan seperti Allah, tidak ada. Jadi jika dalam khayali manusia bahwa mungkin Tuhan ini adalah seperti ini, dia bayangkan, tidak, kata Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah bahwa inilah tentang Tuhan yang harus kita fahami.
Itulah wujud Tuhan yang ke arah Tuhan itu kita melakukan perjalanan hidup di dalam dunia ini, yaitu melalui peribadahan. Insya Allah masalah topik ini akan dilanjutkan pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.